Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah tentang strategi publikasi karya tulis ilmiah. Nah, ya di pertemuan pertama kita akan membahas tentang urgensi atau pentingnya publikasi ilmiah untuk mahasiswa dan dosen. Yang kedua, literasi. Ya, apa sih literasi? Nah, nanti akan saya jelaskan, itu akan terkait dengan bentuk-bentuk referensi, yang mana referensi tersebut kita akan berbicara referensi teorema dan referensi fakta empiris yang harus dibedah dan diungkap pada artikel yang kita buat. Yang ketiga, tentang SWOT-nya. SWOT-nya apa saja sih? Nah, di SWOT ini kita akan banyak membahas segala tantangan, ancaman, dan apapun yang berhubungan dengan kita dalam memproduksi karya tulis ilmiah. Yang keempat, kita akan berbicara mengenai improvement of public trust, ya, kepercayaan publik dan eh, artikel yang kita buat layak atau tidak dibaca oleh halayak ramai. Yang ke yang selanjutnya, ya, di publikasi, ya, pentingnya publikasi atau urgensi publikasi karya ilmiah. Ya. Pertama, ya, karya ilmiah itu adalah atau kita bisa sebut scientific paper, ya, memaparkan hasil penelitian atau mengkaji sesuatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim yang memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Dari bentuk apa saja? Yaitu terkait plagiasi, referensi teorema, dan referensi penelitian terdahulu sebelumnya yang serupa tapi tak sama. Oke. Informasi yang terkandung di dalam karya ilmiah akan dijadikan acuan, referensi bagi ilmuwan lain untuk melaksanakan penelitian dan pengkajian selanjutnya. Maka dari itu, saat kita membuat sebuah karya tulis ilmiah, tidak boleh semerta-merta kita mengarang atau mengada-ngada tentang objek penelitiannya, pembedahan hasil penelitiannya, dan pembahasan penelitiannya. Tidak bisa. Kita harus berdasarkan fakta. Fakta apa? Dua, empiris dan teoretis. Oke, karya ilmiah yang akan difungsikan sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa penjelasan, ya, atau explanation, prediksi atau prediction, dan pengawasan atau kontrol. Apa sih maksudnya eksplanasi? Ya, tidak dapat dipungkiri itu ya hasil atau apa ya, dari mulai kita memaparkan latar belakang karya tulis ilmiah, kita jelaskan apa sih masalahnya, pada objek apa sih masalahnya, pada aspek dan sudut pandang yang mana sih masalahnya. Kemudian kita akan memprediksi mulai dari alternatif solusi yang berupa metode, model, pendekatan, pendekatan penelitiannya yang akan kita gunakan sebagai treatment khusus atau perlakuan khusus kepada objek yang kita akan teliti. Yang kita sebut kalau kita di pendidikan yaitu objeknya siswa atau mahasiswa yang dalam kondisi kita sendiri sudah mendapatkan masalah utama yang akan dibedah dan diteliti pada objek tersebut. Oke. Yang ketiga atau yang tadi saya sebut pengawasan atau controlling. Nah, controlling dari mana? Ya, mulai dari kita observasi, ya, dari observasi yang berfungsi untuk memantau bagaimana bentuknya, bagaimana eh, prosesnya, bagaimana eh, pemetaan masalahnya, sampai kita memberikan perlakuan sesuai dengan judul penelitian kita, dan yang pada akhirnya akan bermuara pada sebuah proses pengolahan data yang akan kita sampaikan dalam bentuk hasil dan pembahasan dalam penelitiannya, agar nanti dapat disimpulkan bahwa judul akan sangat berkaitan dengan latar belakang, treatment perlakuan, dan hasil atau dampak dari proses penelitian tersebut. Oke, yang selanjutnya masalah dan apa? Masalah dan kewajiban pada artikel ilmiah, ya. Nah, ternyata artikel ilmiah itu tidak hanya sekedar
kebiasaan atau kewajiban saja ya, tetapi sudah diatur oleh undang-undang yang sudah ditetapkan. Yang pertama, Permendikti nomor 49 tahun 2014 tentang SNPT ya. Yang kedua, Kemendikti nomor 44 tahun 2015 tentang SNPT juga ya. Yang ketiga, surat Dirjen Belmawa Ristek Dikti ya nomor B garis miring 323 garis miring B titik B1 garis miring SEDA garis miring 2019 tentang publikasi karya ilmiah. Apa sih dampaknya? Nah, untuk dampak ada dua hal ya, karena kita di bidang pendidikan ada dua hal yang akan menjadi dampak dari eh, peraturan tersebut. Yang pertama, dijadikan sebagai syarat kelulusan ya. Untuk siapa ya? Untuk mahasiswa pada jurnal ilmiah terakreditasi. Kok bisa ya? Ya, karena sebagai produk akhir ya, sebagai ya mahasiswa tidak hanya skripsi, tetapi harus kita memiliki produk yang berupa artikel ilmiah. Tentunya tidak hanya sekedar artikel ilmiah seperti makalah yang biasanya kita buat atau makalah yang dipresentasikan di tugas mata kuliah di semester sebelumnya. Kita pun akan harus membuat artikel atau karya tulis ilmiah yang layak baca secara publik ya, secara umum. Dan itu akan dan harus diterbitkan di media elektronik sehingga jangkauan dan capaian dari artikel ilmiah yang kita buat menjadi lebih luas, tidak hanya sekedar teman kita sendiri yang membaca, rekan kita sendiri yang membaca, atau dosen kita sendiri yang membaca, tetapi siapapun, dimanapun orang bisa membacanya. Oke, yang kedua, Anda sebagai calon guru, kita atau saya pun sebagai seorang dosen, dan itu menjadi syarat untuk kenaikan jabatan akademik atau kita bisa sebut jenjang karir ya. Kalau guru terkenal dengan PTK-nya setahun minimal 2 kali, dosen pun tidak jauh berbeda, dan itu diwajibkan ya sebagai bentuk produktivitas kita sebagai tenaga pengajar di dalam bidang pendidikan. Ya, tidak lain tidak bukan yaitu kita akan rutin membuat sebuah karya tulis ilmiah. Dan ingat, tetap pada konsepnya harus layak baca dan layak publish untuk media umum ya, bukan konsumsi pribadi, bukan konsumsi teman kita, kepala sekolah atau yang lainnya yang bersifat lokal. Tidak bisa seperti itu ya. Nah, hebatnya lagi perjenjang itu memiliki syarat khusus, syarat unik yang levelnya selalu naik, selalu meningkat. Misalnya, kalau di jenjang S1 kita hanya sekedar terakreditasi ya, mau Sinta 6, 5, 3, 4 saya tidak di istilah tidak akan dibatasi, tapi minimal mampu dulu untuk level yang cukup rendah atau tidak terlalu tinggi ya, untuk sarana atau sarana publikasinya. Tetapi untuk S2 ya, apalagi saya, mungkin kita harus menyusun makalah yang diterbitkan jurnal ilmiah terakreditasi. Dan terakreditasi di sini dalam konteks jika bisa bahkan harus minimal Sinta 2, Sinta 1, bahkan jurnal internasional yang diterbitkan bisa di Indonesia atau di luar negeri, dan kebanyakannya di luar negeri karena skopnya dan pengelolanya, penulisnya itu lintas negara ya. Jadi saingan kita ketika menulis sebuah artikel ilmiah itu tidak hanya sekedar
pembacanya, penulisnya tidak hanya sekedar teman-teman kita atau lokal saja, ya. Nah, dari sini, oke, saya akan menjelaskan beberapa hal yang menjadi target mahasiswa di dalam membuat sebuah karya tulis ilmiah, ya, di dalam konteks mata kuliah strategi penyusunan publikasi karya tulis ilmiah. Oke, yang pertama kita harus kenal dulu dong tentang konsep dasarnya. Karya ilmiah itu seperti apa sih? Ya, jangan sampai karya tulis ilmiah yang kita buat itu terbiasa dengan makalah-makalah yang dulu pernah dijadikan tugas UTS dari mata kuliah semester sebelumnya. Yang ketika saat itu, dan saya yakin dosennya tidak mengarahkan bentuknya seperti ini, aturannya seperti ini, tidak akan. Tetapi hanya sekedar, ini loh temanya, silakan buat kelompok. Kemudian kelompok tersebut menyusun sebuah materi yang nantinya dihimpun menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang akan dibuat makalah dan dipresentasikan nanti di waktu yang sudah ditentukan. Ya bisa seminggu, bisa 2 minggu, dan hal itu menjadi racun dalam berpikir kita, dalam pola pikir kita yang tidak berkembang menjadi artikel itu harus layak terbit, artikel itu harus layak baca. Sementara saat itu di mata kuliah tersebut kita hanya sekedar presentasi, dan itu presentasi pun dominan hanya sekedar dibacakan saja loh. Tidak benar-benar mempresentkan, tidak benar menghadirkan, tidak benar-benar memaparkan, atau jauh dikatakan eksplanasi terjadi pada saat presentasi, ya, terlalu datar dengan konten yang ada di dalam makalah, dibacakan, tanya jawab, selesai. Dan itu sepertinya kurang mengarah pada strategi penyusunan publikasi yang saya maksud sekarang, gitu. Oke, yang kedua, ya, dari kita sudah mengenal konsep dasarnya, kita harus tahu dulu nih jenis tulisan, ya, jenis-jenis tulisan karya tulis ilmiah itu apa saja sih? Nah, apakah dulu sudah ilmiah atau tidak? Nah, syarat ilmiah itu kan ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Tidak hanya dari sekedar bagaimana kontennya, bagaimana penyampaiannya, tetapi sistematikanya. Kita harus mengawali dulu dengan apa, ya? Yang dulu hanya sekedar pendahuluan, isi, simpulan, selesai. Tidak ada terjadi bagaimana treatment, bagaimana penelitian, bagaimana mencari dan mendapatkan data. Bahkan tidak ada yang namanya pengolahan data itu seperti apa, gitu. Ya, yang kedua tadi jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama yang harus kita buat adalah yang paling sederhana adalah artikel ilmiah. Ya, ini mau targetnya elektronik, mau targetnya dalam bentuk cetak, dan ini tidak terpengaruh karena, ya, mau cetak, elektronik, isinya itu aja kok, sama saja, aturannya sama saja. Yang membedakan hanya media publikasinya, yang satu dalam bentuk elektronik, yang satu dalam bentuk fisik, ya, atau cetak. Yang selanjutnya selain artikel ilmiah, apa sih yang untuk masuk S1 itu? Yang jelas adalah skripsi. Loh, kok skripsi artikel ilmiah? Ya betul, meskipun yang tadi saya katakan bahwa karya tulis ilmiah itu tidak harus elektronik, ya, ada juga yang bentuk cetak, dan boleh juga dalam bentuk cetak. Tetapi untuk jurnal ilmiah, untuk beberapa tahun, dari tahun ke belakang itu, kita sudah merambah ke dunia elektronik, sehingga kita tidak dibebankan dengan bentuk fisik, print out, fotokopi, dan lainnya, ya. Tetapi untuk skripsi sampai tahun ini masih dalam bentuk cetak. Aturannya bagaimana? Ya, sama saja. Ya, secara garis besar saya akan sebutkan dulu. Yang pertama, konten utamanya ada hanya 5 poin saja. Yang pertama, latar belakang masalah. Ya, kita harus mampu mengungkapkan masalah apa yang akan dibedah, masalah apa yang menjadikan objek, dan siapa yang bermasalahnya. Ya, nanti terkait dengan variabel 1, variabel 2 yang sangat berkaitan dengan latar belakang masalah. Yang kedua, kita harus membuat sebuah rumusan, ya, membuat beberapa pertanyaan penelitian, sehingga apapun yang terjadi, masalah yang akan dibahas nantinya tidak akan terlalu melebar, tidak akan banyak merambah pada masalah yang lain,
Ya, pada dasarnya masalah sangat banyak, tetapi kita harus berfokus pada satu atau beberapa saja. Ya, untuk skripsi kita masih di jumlah 3 sampai 4 rumusan masalah yang akan dibedah. Dari rumusan masalah itu akan diturunkan menjadi tujuan penelitian. Ya, tentunya setiap tindakan, setiap aksi itu memiliki tujuan khusus dan tujuan umum yang direfleksi dari rumusan masalah yang sudah dibuat. Ya, sudah dibuat. Yang sebelumnya dibuat sebagai batasan masalah atau hal-hal yang membatasi objek fokus kita terhadap masalah yang akan dibedah gitu ya. Itu akan dikaitkan ke dalam tujuan penelitian. Nah, dari sana ada metode penelitian. Ya, metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini kita harus berfokus pada bagaimana sih kita membuat sebuah penelitian, dari mulai membuat instrumennya bagaimana. Ya. Oh maaf, sebelumnya kita harus membuat membuat skema. Kita mau analisis deskriptif kah, eksperimen kah, R&D kah, PTK kah, ya. Dan semua metode penelitian tersebut akan berdampak pada instrumen yang kita harus siapkan sebelum penelitian. Dan di sini setiap instrumen memiliki karakter tersendiri, ya, tersendiri dengan tujuan yang pasti unik, ya, pasti berbeda. Karena dari setiap butirnya dan siapa yang ditargetkannya akan mempengaruhi nanti hasil pembahasannya. Gitu. Dari metode penelitian barulah kita akan membuat sebuah hasil dan pembahasan. Nah, hasil dari mana sih? Ya, hasil dari angka-angka atau data yang diperoleh dari instrumen penelitian. Ya, instrumen penelitian tersebut kita berikan ketika kita membuat sebuah perlakuan pada objek penelitian. Dan dari perlakuan tersebut yang menggunakan instrumen ya atau alat bedah penelitian ya akan menghasilkan sebuah hasil atau data penelitian yang nantinya akan dibedah di dalam sebuah kolom pembahasan dari setiap butirnya, dari setiap jenisnya yang akan dijelaskan kembali. Dalam setiap angkanya dimaknai dengan apa? Angka ini dimaknai dengan apa? Instrumen ini memaknai tujuan apa? Nah, sehingga rumusan tujuan itu akan terjawab di dalam pembahasan yang dibuat pada bagian hasil dan pembahasan. Ya. Apakah di dalam pembahasan itu akan memunculkan konten yang lain? Bisa jadi, karena pada dasarnya di dalam ilmu sosial itu, apalagi pendidikan, ada aksi dan reaksi yang mungkin akan terjadi tanpa kita sadari atau hal-hal yang tidak dalam prediksi kita. Ya, kita tidak memprediksinya, kita tidak mengharapkannya, tetapi di dalam penelitian ternyata terjadi. Dan itu ketika itu bukan bagian dari tujuan penelitian, itu kita kesampingkan dulu dan kita akan berfokus pada tujuan-tujuan dari rumusan yang sudah kita buat. Yang terkait di dalam pembahasan itu adalah hasil dari pembahasan instrumen yang konten instrumen yang sudah kita dapatkan ketika penelitian. Nah, dari sana barulah kita bisa membuat sebuah simpulan sehingga rumusan tujuan penelitian itu akan mengalir menjadi satu konten utuh, sederhana, tetapi mampu menjelaskan proses kronologis dari sebuah penelitian sehingga menghasilkan sebuah simpulan. Oke. Lah, kok Pak, dari mana ini? Ada yang tidak saya rasa ada yang tidak lengkap. Apa itu teori-teori? Ya, yang namanya teori meskipun tidak dijadikan konten general, ya, namanya juga artikel ilmiah, ya. Teori atau referensi fakta empiris dan teoretis itu akan kita jadikan dasar atau landasan
kita bercerita, mendeskripsikan, ya, memunculkan masalah yang akan menjadi mazhab kita ketika kita meneliti, ya. Ini sama halnya dengan seorang ustadz yang apa ya, istilahnya ceramah itu tidak akan terus-terusan bercerita, tetapi cerita itu bisa diangkat dari dalil apa, hadis apa, atau Al-Quran surat apa. Nah, begitu, ya. Mazhab itu pasti muncul, ya. Di mana landasan teori itu muncul? Yaitu pasti setelah tujuan, ya, sebelum kita memasuki bagian metode penelitian. Karena setiap masalah, setiap hal-hal yang bermunculan di dalam objek penelitian itu akan dikaitkan dengan fakta, teori, dan empiris yang kita temukan. Oke, nanti referensi dari mana? Ya, biasa di di karya tulis ilmiah apapun yang namanya daftar pustaka pasti disimpan paling bawah dan harus sinkron dengan jumlah dan dari siapa kita mengutip pernyataan teoreman atau pernyataan empirisnya, ya, sehingga kita tidak dianggap membuat dalil sendiri, kita tidak dianggap berimajinasi mengenai teori, apalagi mencuri pernyataan orang lain yang justru itu menjadi dasar kita membuat sebuah penelitian. Oke. Nah, bentuk tulisan karya ilmiah yang tadi saya sebutkan, ya, beberapa bentuk itu kita bisa modifikasi tergantung dengan payung penelitiannya dan sistematika yang harus diikuti, ya, dari setiap penerbit atau kampus yang istilahnya yang sudah mengatur semua sistematika secara ideal bagi mereka, gitu. Nah, bagaimana kerangkanya, ya? Yang tadi kerangka, ya, secara tidak sengaja saya sudah menjelaskannya mengenai kerangka dari mulai latar belakang sampai simpulan, ya, kerangkanya seperti itu. Dan mau tidak mau semua hal yang dibuat yang dari dengan tujuan atau skenario penelitian, kita harus membuatnya dengan kaku, gitu ya. Tidak bisa kita mau menyimpulkan dulu, tidak bisa. Kita mau membuat abstrak dulu, ya, bagaimana menyimpulkan abstrak sementara kita belum membahas hasil instrumennya, kita belum menyimpulkan, ya, abstrak tidak akan selesai. Ya, meskipun abstrak hanya 200 kata, tetapi abstrak itu layaknya sinopsis di dalam cerpen, ya, layaknya sinopsis di dalam prosa. Harus selesai dulu baru bisa dikerutkan menjadi abstrak, ya. Oke. Nah, nanti, ya, di pertemuan 8 kita akan UTS, ya. Setelah saya menjelaskan dari mulai konsep dasar sampai ke kerangka penulisan karya ilmiah, ya, kita tidak akan banyak berteori, tidak akan banyak bercerita karena mata kuliah ini akan sangat mengarah pada keterampilan produktif, ya. Tidak hanya sekedar kognitif, kita tidak hanya sekedar tahu, paham, istilahnya, ya, mengerti, ya, tidak usah, ya. Tidak hanya sekedar itu maksudnya. Tetapi lebih ke produk, ya. Jadi jangan heran ketika saya masuk kelas pasti saya akan ajak pada praktik, berlatih, ya, koreksi hasil latihannya untuk membuat sebuah karya yang ideal, gitu. Nah, nanti di UTS kita akan di UTS akan kita mereview hasilnya, kita akan membuat nilainya. Kan belum selesai, ya, sangat tidak selesai, gitu. Dan UTS itu bukan istilahnya bukan finish dari sebuah hasil pembelajaran, ya, tapi merupakan sebuah evaluasi di pertengahan sehingga kita bisa menilai dulu nih di tengah-tengah kita sudah menghasilkan apa, ya, target capainya sudah sampai mana, ya. Nanti setelah UTS, ya, oke, kita akan mencoba, ya, membuat membuat abstrak, ya, membuat abstrak yang lebih realistis karena sudah dibuat sebelumnya oleh adik-adik, gitu, ya.
sudah dibuat sebelumnya. Kita akan membuat abstrak. Bagaimana kita membuat sinopsis dari sebuah penelitian yang sudah kita lakukan. Ya, meskipun masih di dalam tahap imajinasi penelitiannya, ya minimal kita sudah membuat sebuah karangan yang masuk ke syarat ilmiah, gitu ya, masuk ke syarat ilmiah. Nanti dari abstrak, ya kita akan membuat tabel yang mungkin akan sangat beragam, ya. Ada yang full border, ada yang semi border, ada yang tanpa border malah, gitu ya. Kita akan mulai berlatih ke area finishing touch-nya, gitu. Kemudian nanti di pertemuan 10 kita akan berlatih atau menghaluskan nih. Kemarin sudah kita membuat karya tulis ilmiah, mencoba latihan gitu ya. Kita akan membuat istilahnya menggali kembali nih cara mengutipnya bagaimana. Ya, ada etika khusus di dalam mengutip, tidak hanya sekedar copy paste, comot sana comot sini, tidak. Tapi ada etikanya. Agar apa? Nah, ini plagiasinya dong jangan sampai terlalu banyak gitu. Maksimal 20% untuk seluruh konten gitu ya. Tidak bisa jangan sampai dicap kita mencuri hak kekayaan intelektual punya orang lain gitu ya, berbahaya itu. Jadi cara mengutipnya pun ada tips dan triknya gitu, tidak bisa sembarangan. Dan nanti bagaimana cara menuliskan daftar rujukan nih di pertemuan 10 juga kita akan bahas daftar rujukannya harus seperti apa. Nah, nanti kita akan dipandu oleh aplikasi ya. Nanti mau pakai EndNote, mau pakai Mendeley ya sama saja. Nanti akan istilahnya akan dibuat otomatis, tetapi meskipun otomatis kita harus pahami dulu kontennya sudah mencukupi belum, sudah lengkap atau belum, sudah utuh belum ketika diklik bibliografi itu sudah lengkap. Nah, jadi jangan mentang-mentang ini udah pakai Mendeley sudah otomatis, tetapi ada yang salah, berarti yang salah Mendeley dong. Bukan ya, Mendeley hanya sebuah alat bantu saja ya. Sisanya kita yang memilih rujukan itu sudah sesuai atau tidak, ya sudah lengkap atau tidak, begitu. Tidak bisa tidak menyalahkan aplikasinya, aplikasi kan benda mati gitu. Sehingga harus terjadi, kita sendiri harus teliti dengan daftar rujukan yang kita gunakan gitu. Oke, sampai sana gitu ya, sampai sana dulu penjelasannya. Nanti kalau ada pertanyaan ya nanti bisa kirim chat lewat GC-nya, lewat WhatsApp-nya ya. Kita bisa berdiskusi baik secara teks atau pesan suara gitu ya. Tergantung gitu ya. Kalau misalnya sulit disampaikan lewat teks, maka silakan saja mau telepon juga tidak masalah. Yang penting komunikasi jaga, kita jalin kerjasamanya agar saling memahami antar rekan-rekannya, karena kita punya ide atau hal-hal yang mungkin tidak bisa disampaikan secara teks saja gitu. Boleh ya. Sampai detik ini kita sudah banyak berbagi hal, kita sudah banyak bicarakan. Silahkan untuk minggu depan kita siapkan dengan kuliahnya yang akan kita laksanakan secara utuh, fokus pada kontennya, fokus pada materinya, dan kita akan mulai produktif membuat sebuah karya tulis ilmiah ya. Tidak hanya sekedar tahu, sekedar paham, apalagi pintar secara kognitif. Nah, jangan, karena artikel ilmiah adalah produk yang merupakan keterampilan produktif gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.